Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, alhamdulillah jumpa kembali dengan Kokom Komariah pada channel Komariah Link. Kita akan membahas tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Kita hari ini akan membahas tentang haya atau malu. Di dalam surat An-Nisa ayat 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, yang artinya mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi apapun bisa terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah haya itu datang melainkan dengan kebajikan. Jadi haya itu adalah malunya hati dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Malu kepada Allah bahwa jika mengerjakan pekerjaan keji akan mendapat siksa yang sangat pedih. Menjadi pembimbing dalam menuju kepada keselamatan hidup, menjadi perintis jalan mencapai kebenaran. Dan dengan hayalah kita akan memalingkan dari perbuatan yang rendah, perbuatan yang hina. Orang yang mempunyai haya, maka lisan, tangan, dan segala gerik-geriknya akan terjaga dari kekerasan hawa nafsunya. Malu untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tiap-tiap akan mengerjakan perbuatan rendah, maka akan tertahan seketika lantaran desakan rasa malu atau haya. Takut mendapatkan nama yang jelek, takut menerima siksa Allah kelak. Apabila orang tidak mempunyai haya sedikit pun, mudahlah tertipu oleh daya muslihatnya syaitan. Mereka senang saja memperbuat pekerjaan yang hina, yang rendah, jauh daripada rasa malu, tercela oleh apa yang dilakukannya. Kemudian malu kepada Allah itu sifat yang sudah semestinya dimiliki oleh setiap makhluk, khusus manusia sebagai khalifah fil ardh. Malu kepada Allah dapat diwujudkan dengan perilaku tidak melanggar aturan-aturan Allah, berusaha melaksanakan segala perintah Allah dengan tulus ikhlas seperti sholat, puasa, meninggalkan maksiat, dan selalu mengintrospeksi diri dengan segala kesempatan. Sebenarnya Allah sangat pemalu kepada hambanya, terlebih kepada hamba yang menengadahkan tangan sambil berdoa kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah lah yang maha pemalu lagi maha mulia. Allah sangat malu untuk menolak permohonan seorang hamba yang menengadahkan kedua tangan sambil berdoa kepadanya sekecil apapun. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi malu itu menjadi salah satu pangkal keimanan seseorang. Ibnu Mas'ud Uqbah al-Ansari berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama adalah, bila engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis ini mengandung 3 makna. Yang pertama bahwa
Rasul mengatakan bahwa hadis ini adalah ancaman. Seakan-akan beliau berkata, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukan apa yang kamu kehendaki, karena Allah akan membalas perbuatan itu. Ungkapan seperti ini bukan perintah tapi ancaman dan larangan. Makna yang kedua, ini memberikan berita bila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Karena rasa malu adalah variabel yang dapat mencegah orang dari maksiat dan kekejian. Yang ketiga, dibolehkannya melakukan suatu perbuatan kalau seseorang sudah tidak malu lagi. Karena sesuatu yang tidak dilarang oleh syara, maka hukumnya boleh. Seperti diungkapkan oleh Imam Nawawi, kita boleh melakukan apa saja selama tidak ada nas yang melarangnya. Jadi hadis ini bukan sebuah perintah agar kita bertindak sesuai sekehendak hati, tetapi peringatan sekaligus ancaman kepada mereka yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Muhammad Abdul Razak Al-Makhili mengungkapkan, apabila kamu tidak malu kepada Allah dan merasa tidak dilihat olehnya, maka jerumuskan dirimu ke dalam berbagai macam larangan. Lakukan apa yang kamu suka. Hal ini sama dengan firman Allah, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Fussilat ayat 40. Jadi rasa malu itu ada dua macam, yaitu malu sebagai sebuah tabiat atau pembawaan yang dianugerahkan Allah sejak manusia lahir. Yang kedua, malu yang tumbuh sebagai hasil usaha. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ini merujuk pada malu dalam bentuk kedua, yaitu bila demikian kita wajib merawat dan mengembangkan rasa malu ini dengan berusaha mengenal siapa Allah dan siapa diri kita. Jadi rasa malu itu harus diusahakan, harus ditumbuhkan. Karena rasa malu adalah sumber kebaikan dan pembentukan akhlak mulia. Selain sebagai harta warisan dari para utusan Allah terdahulu, karena itu malu menjadi salah satu pangkal keimanan seseorang. Betapa tidak bila seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia berpotensi melakukan berbagai hal yang dilarang oleh agama. Jadi orang yang tidak memiliki rasa malu sangat mudah terpelosok ke dalam kehinaan, menjatuhkan dirinya dalam genggaman pengaruh setan. Jadi harus kuat dalam menjalankan kebenaran diiringi dengan rasa malu. Sebagaimana dalam sebuah sejarah tarikh yang terjadi dalam suatu masa ketika terjadi rintangan yang sangat berat yang diterima oleh Nabi Muhammad dalam menyiarkan ajaran Islam di tengah-tengah kaum penyembah berhala, sehingga tidak jarang Nabi harus menerima segala penganiayaan yang belum pernah dideritanya. Maka datanglah Abu Thalib, pamannya yang sangat kasih kepadanya. Kemudian beliau berkata, hai anak saudaraku, sungguh tidak sampai hati saya melihat engkau selalu disakiti oleh orang banyak. Amat kasihanlah engkau selalu menderita keadaan yang demikian itu. Sebab itu, hai anakku, hendaklah engkau hentikan saja pekerjaanmu. Tidak usah lagi engkau mengajak mereka kepada agama Islam. Biarkanlah mereka itu mengerjakan agamanya sendiri. Dengan tenangnya dan teguh hati baginda menjawab, wahai paman, terima kasih saya ucapkan kepada paman atas peringatan itu. Tetapi untuk saya menghentikan dakwah Islam ini sungguh tidak dapat, dan selama hayat di kandung badan tidaklah akan saya tinggalkan suruhan Allah ini.
apakah nanti yang saya berikan kepada Allah akan saya sampaikan kepada Allah bila perintahnya itu tidak saya kerjakan. Kemudian Rasulullah mengatakan pula, sekalipun mereka itu akan meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, biar badan saja yang hancur luluh, namun tidak sekali-kali saya akan meninggalkan dari berdakwah Islam. Sehingga Allah memperlihatkan kekuasaannya. Agama Islam menjadi tinggi atau saya sendiri mati di dalam berbakti. Luar biasa jawaban Rasulullah waktu itu. Mendengar jawaban itu, Abu Thalib hanya diam saja. Bahkan akhirnya dia membenarkan dan silahkan lanjutkan, kemudian sanggup untuk melindunginya. Disuruhnya Nabi Muhammad terus melakukan apa yang dia yakini. Sahabat Qomar Yahling dimanapun berada, mari kita pupuk rasa malu. Hayya, ini supaya kita senantiasa selalu ingat pada Allah, selalu melaksanakan perintahnya, selalu tidak melakukan apa yang memang dilarangnya. Karena dimanapun Allah berada, dimanapun kita berada, senantiasa mata Allah melihat, mata Allah memandang semua perbuatan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.